Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ikhwani, akhwati fillah yang dirahmati Allah, masih di channel Angga Ar-Rasyid. Kali ini kita akan membahas tentang mendakwahkan keramahan Islam. Dakwah bukan hanya tugas seorang ustaz, bukan tugas seorang kiai, seorang ulama, dan lain sebagainya. Tetapi dakwah adalah tugas kita semua. Mau dia seorang pedagang, mau dia seorang pekerja, pengusaha, dan lain sebagainya, dia harus senantiasa berdakwah. Dengan cara apa? Tentunya dakwahlah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang mempunyai harta, dakwahlah dengan hartanya. Yang mempunyai ilmu, dakwahlah dengan ilmunya. Yang mempunyai tenaga, dakwahlah dengan tenaganya. Dan jika tidak punya apapun, kita juga bisa berdoa sebagai wujud dakwah kita tentunya. Di video kali ini kita akan membahas beberapa surat dan juga hadis. Yang pertama, kewajiban berdakwah yang terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maknanya wallahu a'lam bi muradih. Ud'u, serulah, ajaklah, wal mau'izah, dan nasihat, wajadilhum, dan debatlah mereka, dhalla, tersesat. Terjemahannya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin, ikhwani akhwati fillah yang dirahmati Allah, ayat ini merupakan kewajiban kita untuk berdakwah, menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan kebenaran, sekalipun kebenaran itu dianggap pahit. Qulil haq walau kana murran. Sampaikanlah kebenaran sekalipun pahit. Jadi jangan disembunyikan, jangan membiarkan kezaliman. Tetapi tentunya dakwahlah dengan cara yang santun, dakwahlah dengan cara yang baik, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl tersebut. Yang pertama, metode dakwah adalah dengan al-hikmah, yaitu kebijaksanaan. Jadilah orang-orang yang bukan hanya bisa menyuruh, tetapi yang bisa mengajak. Dakwahlah dengan mengajak, bukan mengejek. Dakwahlah dengan merangkul, bukan memukul. Dan tentunya kita melaksanakan dakwah, metode yang pertama adalah harus bijaksana.
Lihat bagaimana yang kita hadapi, siapa yang kita hadapi, maka dakwahlah sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kita menghadapi anak kecil, bagaimana cara dakwahnya? Menghadapi sesama, bagaimana cara dakwahnya? Menghadapi orang yang lebih tua dari kita, bagaimana cara dakwahnya? Maka dakwahlah secara bijaksana. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, yaitu dengan pengajaran ataupun dengan nasihat yang baik. Maka berikanlah tutur kata yang baik, akhlak budi pekerti yang baik ketika kita menyampaikan sebuah kebenaran. Jangan sampai kita dakwah dengan cara yang salah. Yang ketiga, metode dakwah adalah dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Al-mujadalah di sini adalah perdebatan. Boleh berdebat, tetapi billati hiya ahsan. Tentunya berdebat dengan cara yang baik, saling menghargai, bukan saling mencaci. Berdebat dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Karena kalau berdebat dengan ilmu, yang dia sampaikan adalah ilmu-ilmu. Tapi kalau berdebat dengan nafsu, yang dia sampaikan hanyalah kemarahan, hanyalah kesombongan, ataupun rasa diri paling benar dan orang lain salah. Sepanjang itu bukanlah hal yang pokok, maka kita diperbolehkan untuk berbeda pendapat. Contoh, dalam sholat subuh ada yang melaksanakan kunut, ada juga yang tidak melaksanakan kunut. Dua-duanya benar. Yang melaksanakan kunut teruskan, yang tidak melaksanakan kunut tidak apa-apa. Justru yang salah bukan yang melaksanakan kunut, pun bukan yang tidak melaksanakan kunut, tetapi yang salah adalah yang tidak sholat. Atau contoh yang lain, jumlah rakaat dalam tarawih misalnya. Yang satu ada yang berjumlah 20 rakaat, yang satu berjumlah 8 rakaat, atau ada yang berapa gitu misalnya. Silahkan, sepanjang itu ada dalilnya, maka itu diperbolehkan. Dan yang salah itu adalah yang tidak tarawih. Orang lain tarawih, kita malah bermaksiat. Itu justru yang salah. Maka kalaupun seandainya kita harus berdebat, berdebatlah dengan cara yang baik. Belajarlah untuk saling menghargai, saling menghormati. Karena dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Berikutnya tentang fase berdakwahnya Rasulullah SAW. Ini terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, Rasul berdakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, Rasul berdakwah secara terang-terangan. Mengenai fase dakwah Rasul secara sembunyi-sembunyi, ini dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Wakhfid janahaka laminat taba'aka minal mu'minin. Fa in asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Maknanya wallahu a'lam bimuradi. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam melakukan dakwah terdapat tahapan sebagaimana yang tadi dijelaskan. Artinya jangan dulu kepada orang lain, tapi mulailah dari kerabat terdekat, dari keluarga terdekat dulu. Baru setelah itu dilaksanakan kepada orang lain. Sebagai contoh, Rasul juga berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga terdekat dulu. Maka masuk Islamlah generasi pertama seperti Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dan sahabat-sahabat yang lain yang terdekat. Generasi pertama ini dinamakan As-Sabiqunal Awwalun, yaitu generasi pertama yang masuk Islam. Rasul di dalam berdakwah tentu banyak sekali godaan, banyak sekali rintangan, banyak cobaan ujian yang menimpa Rasulullah SAW. Sebagai contoh, Rasul ketika berdakwah itu pernah dilempari kotoran, dilempari batu, kayu, dicaci, dihina, dan lain sebagainya. Ini juga gambaran untuk kita bahwa kita sebagai manusia yang terkadang berbuat dosa, maka jangan lelah untuk berdakwah. Karena Rasulullah SAW pun orang yang mulia, orang yang dijaga Allah dari dosa, beliau tetap ada orang-orang yang mencaci, yang menghina, yang mengejek, dan lain sebagainya. Apalagi kita, maka kita senantiasa harus bersabar dalam berdakwah dan tetap mengedepankan akhlakul karimah ataupun kepribadian yang baik, dan tunjukkan bahwa Islam itu adalah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Setelah Rasul berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian terdapat pengikut-pengikut Rasulullah SAW berjumlahnya sedikit, kemudian menuju ke banyak dan seterusnya. Maka turunlah perintah Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96, yaitu tentang dakwah secara terang-terangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in alladzina yaj'aluna ma'allahi ilaihan akhar fasawfa ya'lamun. Shadaqallahu azim. Maknanya wallahu a'lam bimuradih. Sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau, yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Setelah bertahun-tahun Rasul berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan dirasa pengikutnya banyak, maka turunlah perintah untuk berdakwah secara terang-terangan tersebut. Meskipun ancaman, penolakan, cacian, hinaan, dan lain sebagainya itu silih berdatangan oleh orang-orang kafir, dari mulai dilempari kotoran, dilempari batu, dan lain sebagainya, Rasul tetap berdakwah mengenalkan Allah kepada orang-orang yang sudah menyimpang, orang-orang musyrik, orang-orang yang sudah tidak mempercayai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berdakwah. Adapun untuk memberikan hidayah kepada mereka itu bukan hak kita, melainkan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika Rasul berdakwah, bagaimana paman-pamannya sendiri yang bertindak kasar kepada Nabi, mengusir, bahkan hendak untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Padahal itu adalah keponakannya sendiri. Seperti kita ketahui, tokoh tersebut adalah Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain sebagainya. Mereka bukan orang lain, mereka adalah paman-pamannya sendiri. Tetapi ketika Allah belum berkehendak untuk memberikan hidayah, maka mereka tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain misalnya, ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, lihat bagaimana anaknya dan juga istrinya yang justru membangkang kepada Nabi Nuh selaku imam dalam keluarga. Dan juga Nabi Nuh berdakwah selama ratusan tahun, tapi pengikutnya hanya segelintir orang.
Tapi Nabi Nuh alaihissalam tetap tidak berhenti untuk berdakwah, untuk mengajarkan ajaran Allah dan juga ajaran Islam tentunya. Kemudian yang lain, ada seorang anak yang soleh diuji oleh ayahnya yang pembuat berhala. Ada seorang ayah yang soleh diuji oleh istrinya dan anaknya yang justru membangkang. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Maka dari itu, hidayah bukan milik kita, tetapi hidayah adalah milik Allah. Dan tugas kita hanyalah berdakwah, menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang baik, pribadi yang baik, dan jika diperlukan untuk berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Terakhir, yaitu tentang keutamaan dalam berdakwah. Bagaimana ketika seseorang yang sudah ataupun mampu untuk berdakwah, maka jangan khawatir. Melalui lisannya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa barang siapa yang mengajak kepada petunjuk ataupun kebenaran, maka baginya mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Contoh, mengajarkan ngaji, mengajarkan mereka bisa membaca Al-Quran huruf demi huruf sampai bisa baca Al-Quran, maka pahala mereka itu akan sampai kepada kita. Begitupun dengan kemaksiatan, ketika kita mengajak seseorang untuk bermaksiat, maka yang mereka lakukan juga akan mengalir dosanya kepada kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ikhwani akhwati fillah yang dirahmati Allah, hendaklah kita berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Hidayah bukan dari kita, tetapi hidayah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan patah semangat dan teruslah berdakwah, teruslah menebar kebaikan. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh, bersama dengan para nabi, para aulia, para sholihin di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe di channel Angga Ar-Rasyid. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.